Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Etri Febrianti dari Prodi THP dengan NIM 12003, Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balikdiwa. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bioteknologi Hasil Perikanan yang diampu oleh Ibu Jawiana Soekani SSI MPD. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama yaitu pengertian bioteknologi, sejarah bioteknologi, dan ruang lingkup bioteknologi. Bioteknologi berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi yang artinya suatu cara atau alat untuk memudahkan manusia dalam memecahkan masalah atau membuat produk yang berguna. Jadi, bioteknologi dapat diartikan sebagai penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Sejarah perkembangan bioteknologi. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857 setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Kemudian pada tahun 1920, proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme sudah banyak digunakan untuk membuat larutan kimia seperti pembuatan alkohol. Ruang lingkup bioteknologi. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur, menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa yang disebut dengan bioteknologi konvensional. Contoh produksi bioteknologi konvensional adalah tempe, tape, roti, keju, dan yogurt. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Penerapan bioteknologi di bidang lingkungan antara lain: pertama, digunakan untuk menangani pencemaran lingkungan; kedua, untuk mengatasi pencemaran akibat tumpahan minyak di laut. Contoh bakterinya yaitu Thiobacillus peroxidans dan Pseudomonas putida. Selanjutnya, penerapan bioteknologi di bidang kesehatan atau kedokteran antara lain. Yang pertama adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Yang kedua, vaksin transgenik adalah siapan antigen yang dimasukkan ke tubuh untuk memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, antibodi monoklonal yang menggunakan prinsip fusi protoplasma, yaitu dengan cara menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. Yang keempat, interferon protein yang dibentuk secara alami oleh sel-sel sistem imun. Kemudian yang ketiga, penerapan bioteknologi di bidang pertanian, yaitu antara lain yang pertama, padi transgenik, contohnya rojo lele transgenik yang mampu mengekspresikan laktoferin dan tanaman padi yang tahan terhadap cuaca dingin. Kemudian yang kedua, tembakau resisten terhadap virus, contoh tanaman tembakau yang tahan terhadap penyakit TMV. Kemudian yang ketiga yaitu bunga anti layu, contohnya bunga anyelir transgenik yang mampu bertahan selama 3 minggu, sementara anyelir normal biasanya bertahan selama 3 hari. Keempat yaitu buah tanpa busuk, contohnya buah yang tetap segar dalam waktu yang lama. Soal yang ketiga yaitu fermentasi. Fermentasi pangan adalah makanan yang telah mengalami aksi mikroorganisme atau enzim sehingga perubahan biokimia yang diinginkan menyebabkan modifikasi yang signifikan pada makanan. Sejarah teknologi fermentasi. Menurut sejarawan, fermentasi telah dilakukan sejak tahun 7000 sebelum Masehi. Bukti sejarah ini tercatat di Irak pada saat itu sudah memproduksi keju. Yang kedua, pada tahun 6000 sebelum Masehi, pembuatan anggur. Kemudian yang ketiga, pada tahun 5000 sebelum Masehi, nilai kesehatan susu fermentasi dan minuman. Jadi sudah ada catatan sejarah sejak dahulu kala bahwa manusia itu sudah melakukan proses fermentasi. Contoh produk fermentasi antara lain tempe, nata de coco, tape atau ubi, yogurt, terasi, minuman keras atau alkohol. Manfaat atau kegunaan fermentasi yaitu pertama, untuk stabilitas. Stabilitas ini merupakan umur simpan lebih lama. Yang kedua, untuk keamanan, misalnya bakteri dari antipatogen.
Yang ketiga sebagai nutrisi, dan yang keempat akseptabilitas sifat organoleptik. Soal yang keempat yaitu enzim. Enzim adalah suatu katalis biologis yang mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut berubah dalam proses tersebut. Enzim akan berubah selama proses berlangsung dan akan kembali keadaan semula setelah selesai. Cara kerja enzim yaitu enzim bekerja dengan menurunkan energi aktivasi suatu substrat. Energi aktivasi adalah energi yang mencapai energi transisi. Energi transisi perlu dicapai untuk penguraian kompleks enzim substrat menjadi enzim dan produk. Sumber-sumber enzim pangan. Pada hakikatnya, enzim dapat diproduksi secara komersial dari sumber atau asal enzim, yaitu pertama hasil ternak atau hewan, hasil samping rumah potong hewan ternak, industri daging dan industri ikan. Yang kedua, jenis enzim yang dihasilkan antara lain renin atau kromosin, pepsin, lipase, esterase, katalase, dan protease atau tripsin dan kimotripsin. Kemudian ketiga, chimosin yang dibuat dari abomosin dari anak sapi jantan yang belum sempat dipisah dan dipotong di rumah potong hewan untuk produksi daging sapi mudah atau cepat. Kemudian yang kedua, enzim tanaman. Enzim papan terdapat pada getah pepaya. Keaktifan spesifik dan enzim tersebut mencapai maksimum setelah mencapai 3-5 bulan setelah ditanam. Getah pepaya paling baik disadap dari buah yang masih muda pada pagi hari, khususnya setelah turun hujan. Kemudian yang ketiga yaitu enzim dan mikroba. Baik bakteri, kapang, komis telah digunakan untuk tujuan produksi enzim secara komersial. Dari golongan bakteri misalnya Bacillus subtilis untuk memproduksi omilase atau protease, E. coli atau asplaginase, microcoans, Lysodectisus atau katalase, Streptococcus sp untuk memproduksi glukoseisomerase. Kemudian soal yang kelima yaitu pengertian bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang tidak terlepas dari penemuan enzim-enzim yang membantu dalam proses rekayasa genetika. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.